warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, kita coba lanjutkan untuk mempelajari Internet of Things gunakan Arduino. Kali ini kita akan coba mengakses sebuah LCD dengan teks metrik 16x2 karakter. Langsung saja kita coba buat project baru, new project, new ya, kemudian open. Nah, peralatan ataupun yang kita butuhkan bahan-bahannya, satu, kita bisa gunakan Arduino. Kita coba gunakan Arduino Uno dulu. Kemudian satu Arduino Uno, bisa selanjutnya kita gunakan selanjutnya yaitu LCD display. LCD display kita gunakan yang HD 44780. Nah, kita posisikan di atas Arduino, dan pada pin D7 kita coba arahkan tepat di atas pin 2 di Arduino. Jadi biar nanti tarik garis atau kabelnya nanti lurus. Dah, kemudian dua bahan ini yang akan kita butuhkan. Selanjutnya kita coba hubungkan. Kita hubungkan antaranya yang perlu kita koneksikan. Satu, pin D4 di LCD kita koneksikan ke pin 5 di Arduino, kemudian D3 di LCD kita koneksikan di pin 4 di Arduino, D6 di LCD ke pin 3 di Arduino, dan terakhir D7 di LCD kita konekkan ke pin 2 di Arduino. Nah, di sini nanti kita akan coba menampilkan sebuah teks, baik itu teks yang sifatnya statis, tidak bergerak, ataupun nanti yang bergerak. Nah, kemudian ada dua pin lain di LCD yang akan kita konekkan ke pin data di Arduino. Satu, pin enable di LCD, itu tandanya E, kita konekkan ke pin 13. Kemudian RS, ya, register select ya, kita konekkan ke pin 12 di Arduino. Nah, sampai segini kita sudah coba menghubungkan pin-pin yang akan difungsikan supaya Arduino bisa mengakses LCD dan menampilkan teks. Nah, selanjutnya kita akan coba buat source code-nya. Kita ganti select untuk kursornya. Kemudian di new project, di bagian sidebar kanan, di new project kita klik kanan, add java source project. Boleh biarkan default untuk name-nya source0.src. Kemudian di source0.src nya kita coba klik kanan lagi, add new java source file. Nah, di sini boleh diubah atau biarkan kelas 0 juga boleh, tapi kita coba rubah ya, tes LCD gitu aja ya. Tes LCD, T-nya di huruf depannya ini disyaratkan kapital ya, huruf besar. Oke. Nah, di lembar kerja sudah berganti untuk lembar untuk menulis ya, menulis bahasa programnya. Kita coba buat menampilkan sidebarnya, side pekerjaannya. Ini dua tampilan. Nah, yang sini breadboard 0-nya kita tarik, drag and drop ke yang kosong supaya nampil seperti ini. Oke, kita lebarkan untuk bagian menampilkan error. Kita akan coba mulai mengetik secara manual supaya apa yang kita kerjakan lebih lama diingat oleh memori otak kita. Nah, kita coba mengimport beberapa library ya yang kita butuhkan. Pertama Arduino, kemudian kita juga butuh nanti liquid crystal ya, liquid crystal. Seperti biasa kita buat kelas dengan nama persis dengan nama file, kemudian extend dari turunan warisan ya dari Arduino.
Kemudian secara default function yang akan difungsikan satu setup, kemudian yang kedua yaitu loop ya. Nah, di setup di sini kita akan mengkonfigurasi atau memasang komponen yang akan terhubung ke Arduino, karena kita nanti menggunakan LCD ya. Nah, agar semua bisa mengakses, semua function bisa diakses, kita coba deklarasikan sebuah objek baru yaitu LCD ya, gunakan liquid crystal dengan nama LCD, objeknya new liquid crystal. Kemudian yang terkoneksi kita cocokkan dengan pin yang terkoneksi. Yang pertama disk, bahwa ini nanti difungsikan untuk kelas tes LCD. Kemudian dari register selectnya, karena register select terkoneksi di Arduino di pin 12, kita cek, masukkan pin 12, kemudian enable-nya di pin 13, baru selanjutnya pin D4 sampai D7, yaitu terkoneksi di Arduino pin 5, 4, 3, dan 2. Nah, seperti itu. Kemudian di void setup, di function yang void setup, kita nanti coba setup LCD untuk dipasang dengan kode LCD.begin. Kemudian metriknya yaitu 16 karakter memanjang, kemudian 2 baris ya, 16 kali 2, 16,2 kita deklarasikan ya. Kemudian di loop yang pertama nanti, karena ini di loop semuanya nanti akan dijalankan oleh Arduino, yaitu yang di loop. Nah, maka kita coba untuk mengakses di mana menampilkan teks atau string pada LCD. Nah, kita gunakan kode LCD.setCursor. Nah, biasanya akan muncul kalau misalnya kita ketik setelah titik ya, set cursor, ini akan muncul untuk membantu kita. Kita coba tampilkan di posisi kolom 0 dan baris 0 ya. Dan ketik LCD.set cursor, C-nya besar, buka kurung 0,0, tutup kurung, titik koma, enter. Kemudian nanti kita bisa kondisikan bahwa yang nampil ini akan berjalan atau statis. Kalau statis kita gunakan no auto scroll ya. LCD titik no auto scroll. Nah, biasanya setelah titik nanti akan muncul ya. Nah, ini untuk membantu kita no auto scroll, enter, dan buka tutup kurung, titik koma, semikolon ya. Kemudian kalau kita ingin menampilkan pada LCD, kita bisa langsung LCD.print ya. Misal LCD.print, buka kurung, kemudian kutip, misal Digilab kita integrasi, kutip lagi, tutup kurung, titik koma. Setelahnya kita akan mengatur akan berapa lama ini akan ditampilkan ya, misalkan selama 1 detik 1000, makanya 1000 milisecond. Kemudian setelah ini kita coba tampilkan dulu apakah sudah berjalan. Oke, kita stop, mungkin ada kesalahan. Ini
Coba jalankan lagi. Oke, ya, jalan. Tapi ini statis, ya. Bagaimana kalau misalkan kita stop, kemudian nanti di LCD no auto scroll kita rubah menjadi auto scroll. Nah, kalau auto scroll A-nya hurufnya kecil. Kita run lagi. Nah, jadi runningnya seperti ini. Jadi dia perpenggal, ya, di katanya dipenggal, kemudian bagian yang sudah nampil di layer atau nampilkan selanjutnya itu tidak nampil lagi, dan begitu seterusnya. Ini akan loop. Nah, kalau untuk membersihkan layar kita bisa gunakan kode LCD titik clear, ya. LCD titik clear, buka tutup kurung, titik koma, semikolon. Jadi setelah nampil, nanti dia akan langsung dibersihkan tampilan LCD-nya. Nah, ini karena mungkin delay-nya 1000, jadi loop-nya langsung eksekusi clear, ya. Jadi tidak tampil sama sekali. Baik, ini nanti akan kita simpan LCD clear. Nah, bagaimana kalau misalkan menampilkan teks string ini di JLab Mitra integrasi ini secara per karakter, ya. Jadi D dulu, I dulu, dan seterusnya. Nah, mungkin kita akan coba, ya. Kita coba barangkali di yang barunya saja. Kita coba nampilkan di baris berikutnya, ya. Jadi LCD titik set kursor, buka kurung 16, ya. Kita coba tampilkan di koordinat, ya, kolom ke-16, koma baris ke-1, ya, misal. Jadi dia di baris kedua, karena ini dimulai dari 0, ya. Jadi dua baris ini barisnya 0 dan 1 untuk memanggil, ya, urutannya. Kemudian, ya, kita gunakan auto scroll, buka tutup kurung, kemudian titik koma. Nah, karena ini nanti kita akan coba lampilkan satu persatu, kita akan rubah string ini menjadi sebuah variabel array, ya. Nah, kita akan coba deklarasikan sebuah variabel, misalkan nama JLab Mitra integrasi kutip 2 titik koma. Kemudian dari variabel string ini kita akan tangkap ke sebuah variabel array. Nah, array kita bisa buat variabel array dengan tipe char. Ini untuk buka tutup kurung siku, untuk menandakan bahwa ini nanti akan dibuat sebagai array. Nah, dengan nama temporary. Nah, temporary ini nanti kita buat sebagai objek baru, new char, dengan panjangnya length, ya. Kita gunakan variabel nama, kemudian length, panjang dari text string, ya, text string dari JLab Mitra integrasi. Nah, kemudian kita tampilkan nih dengan menggunakan perulangan. Kita bisa menggunakan for, ya, buka tutup kurung, kemudian lagi perintahnya di actionnya di buka tutup kurung siku, ya, di tengah-tengah kurung kurawal, ya, kurung kurawal. Nah, for-nya kita akan coba kita buat variabel cetaknya dimulai dari ini kan di JLab Mitra integrasi ini ada sebanyak berapa karakter. Karakter pertama D ini kan dimulai dari 0. Maka karakter pertama kita akan coba, ya, cetak ini sampai dengan 0. Kemudian cetaknya tidak lebih dari, ya, atau kita bisa kurang tanda coding di dalam for ini akan dieksekusi kalau kondisi variabel cetak ini kurang dari, ya, nama titik length, ya, panjang dari
ya, string di JLab Mitra Integrasi ini. Dan cetaknya kita lakukan perubahan selalu tambah 1 ya. Kita coba cetak di sini LCD print temporary yang akan kita cetak dengan posisi arraynya cetak ya, CTK ya. Jadi dia akan berubah terus ya. Ini 0 kemudian tambah 1 ya, 1 2 3 4 sampai koordinat terakhir nanti. Nah, teman-teman bisa bereksperimen lebih lanjut. Nanti akan coba teman-teman selesaikan latihan ya, supaya lebih mudah memahami. Kemudian delaynya kita coba buat setengah detik, yaitu 500 milisecond. Nah, selanjutnya kita mungkin bisa jalankan. Jadi yang ini nanti tampilnya di atas ya, kita coba lihat perbedaannya. Ini nampilnya di baris kedua ya, ini di baris 0, ini di baris 1. Kita coba run. Nah, ini oh, yang atas jadi ngikut ya, kurang lebih seperti itu. Ya, tapi udah bisa nampil dia secara satu persatu ya. Kita coba no auto scroll, kita run. Baik, sebentar. Ini harusnya nampilnya di bawah, di baris kedua. Ini coba saya hilangkan sebentar. Coba 0,0 ya. Nah, ini jadi tertimpa ya. Oke, sebentar, kita coba cari polanya supaya ini nampilnya di bawah. Dia akan clear ya. Oke, sebentar.
Ya, karena ini gunakan array, jadi dia nampilnya tetap di atas ya. Nah, ini kodenya ya. Nah, yang penting ini udah nampil. Nanti kita akan coba eksperimen untuk tahu pola-pola untuk mengatur bagaimana menampilkan teksnya. Sama-sama kita akan coba pecahkan. Lebih kurang untuk mengakses LCD di video kali ini seperti ini. Teman-teman silakan simpulkan bagaimana polanya. Nah, silakan diuji coba. Nanti kita coba selesaikan di kasus lain di video selanjutnya. Nah, barangkali ini cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.